Contohnya gini, dibuat sama Thomson, dibuat bagan ya, ada namanya teknologi perantara, kemudian teknologi rangkaian, ada teknologi intensif gitu. Itu maksudnya pasti dari masing-masing gambar tersebut gitu. Kok gambar sebelumnya udah dijelaskan Woodward, ya ini oleh Thomson gitu ya. Nah, ini pengertiannya tuh bagaimana. Nah, teknologi perantara atau mediating technology itu memang apa ya, sebagai tadi gambar yang teman-teman lihat di sini itu kan ada kliennya ya, atau yang kita bantu dalam bekerja gitu. Kemudian ada satu organisasi dan dengan teknologi perantaranya itu untuk menghubungkan dengan bukan organisasi tapi kliennya yang lain gitu. Contohnya di sini ini ya, memang disebutkan bahwa kalau kliennya harus mengontak atau mengontak secara langsung dengan klien lainnya, itu nanti akan memerlukan ongkos yang besar atau jadi semakin rumit untuk dilaksanakan. Contohnya misal bursa saham gitu ya. Jadi adanya teknologi bursa saham itu membantu, misalnya mau ngasih modal gitu ya, dengan misalnya yang pencari keuntungannya itu siapa. Nah itu kalau misalnya mengontak langsung kan agak susah ya kalau nggak lewat bursa saham. Misalnya nggak semua orang punya kenalan orang-orang yang ada di top perusahaan tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada teknologi rangkaian panjang. Ini terkait dengan ini ya, tahapan-tahapan kegiatannya. Jadi tahapan-tahapan kegiatan tersebut pun juga harus urut. Kalau nggak urut nanti malah jadi nggak benar kerjaannya gitu ya. Contohnya ada pabrik mobil gitu. Mobil kan mulai dari paling gampangnya rangkanya, kemudian ada bannya segala macam. Nah, ini nanti memang secara proses ini ya, penggunaan dari teknologi rangkaian panjang tadi. Kemudian yang ketiga teknologi intensif, itu memang teknologinya untuk digunakan dalam pelayanan yang khusus. Kemudian memang itu digabungkan prosesnya untuk melayani klien gitu ya. Contohnya adalah di sini pelayanan pasien di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit, pernah ke rumah sakit ya? Di rumah sakit itu kan ada banyak bagian-bagian, ada bagian memang farmasinya, ada bagian pendaftaran, ada bagian memang pengobatan segala macam. Nah, itu memang ya, dia terbagi-bagi lah gitu, tapi dia sebenarnya adalah satu kesatuan dalam melayani. Termasuk halnya ketika bagian perguruan tinggi gitu ya, di UT juga termasuk di situ. Kemudian nih ya, ada tentang tadi sedikit disinggung tentang penelitiannya Aston tentang skala pengklasifikasian teknologi organisasi. Ada gambaran dari aliran kegiatan kerja suatu organisasi, itu ada dari otomatisasi peralatan, fleksibilitas aliran kegiatan, dan ketelitian evaluasi proses. Nah, ini teknologi produksi terutama berpengaruh terhadap aspek struktur yang berhubungan langsung dengan aliran kegiatan produksi. Ini maksudnya gimana? Ada gambarnya. Nah, jadi kalau aliran kegiatan itu ya maksudnya flow, urut-urutan dari suatu proses gitu. Jadi kalau misalnya organisasi atau perusahaannya nih ada di nomor 1 bisa dilihat tabelnya, itu ada industri kendaraan bermotor gitu ya. M itu maksudnya apa? M itu manufaktur, N itu non manufaktur. Nah, kendaraan bermotor itu angka integrasi aliran kegiatannya banyak ya, ada 17 tercatatnya. Jadi memang kalau kendaraan bermotor kan mulai dari skrupnya lah, skrup roda, kemudian rangka, kemudian roda, badannya, mesinnya, sampai akhirnya jadi sebuah motor ataupun mobil. Itu proses aliran kegiatannya tuh panjang. Dan sampai yang ke bawah misalnya supermarket
supermarket tuh dia bukan bukan manufaktur. Nah, ini integrasi aliran kegiatannya tidak terlalu banyak, tidak sekompleks yang ada di industri manufaktur, pabrik-pabrik itu. Nah, ini ada juga tokoh yang lain itu Charles Perrow gitu ya, bagian-bagian teknologi pada bagian-bagian organisasi. Ini maksudnya gimana? Jadi satu organisasi atau perusahaan kan dia ada divisi-divisinya ya. Dan ini bagian-bagiannya itu juga mereka ada disesuaikan kebutuhannya, teknologinya atau mesin-mesinnya lah gitu ya, apa yang diperlukan di situ. Nah, ini harus dilihat pertama itu variasi tugasnya dulu. Apakah di bagian departemen atau divisi itu dia banyak kekecualian dalam tugas gitu. Apa banyak yang nggak boleh atau ya boleh tidaknya gitu. Kemudian banyak hal-hal yang harus diukur secara yang misalnya nggak terduga gitu ya, ada hal-hal baru juga gitu. Nah, kalau misalnya dia adalah perusahaan dengan pekerjaan yang sama, tugasnya selalu sama. Nah, ini biasanya contohnya apa ya, pabrik inilah, memang pabrik di kendaraan gitu, memang dia kan dibagi-bagi gitu ya, misalnya ada yang khusus bagian memasang, ada bagian yang finishing, ada bagian mengetes gitu ya, segala macam. Nah, ini memang teknologinya memiliki nilai variasi tugas yang rendah. Jadi variasi itu macam-macamnya ya, tugasnya ya itu aja ya, berarti dia variasinya kecil gitu. Kemudian ada kemudahan analisis ya, penguraian pekerjaan menjadi beberapa langkah yang jelas dan bersifat mekanistik sehingga bisa dijalankan dengan prosedur gitu. Ada objektif dan lebih terukur secara kuantitatif. Ini nanti dilihat bahwa seberapa mudahnya dipahami dan juga dianalisa tentang pekerjaan-pekerjaannya gitu. Prosedurnya itu bagaimana sih, kalau misalnya gak jelas gitu, atau misalnya terlalu mudah, terlalu simpel, itu nanti memang akan berpengaruh pada kemudahan analisa. Ini bisa dilihat bagannya lagi ya, lebih jelas dan lebih memudahkan. Kalau yang vertikal ada kemudahan, rendah, tinggi, kemudian yang horizontalnya variasi gitu ya. Variasinya tinggi dan tinggi. Itu misalnya yang kalau teknologi craft tadi disebutkan contoh-contohnya adalah artis panggung, pengrajin gelas kaca, pedagang. Terus teknologi non rutin itu perencanaan strategi, penelitian sosial, ada penelitian lainnya, dosen, manajemen, kemudian bagian personalia itu diantara teknologi craft dengan teknologi non rutin itu ya. Sedangkan yang di bawah teknologi rutin ada salesman, operator mesin, juru gambar, kasir gitu ya. Terus kalau non rutin ada pengacara, engineering, akuntan. Terus ada tadi penjelasannya jenis teknologi menurut Perrow gitu ya. Ada teknologi rutin tadi udah disebutkan, variasi tugasnya itu kecil, gak banyak gitu ya, karena dilakukan sama setiap hari. Terus ada standar dan formalnya, ada prosedurnya secara digital atau komputasinya. Terus tingkat mudahnya dalam menganalisa itu tinggi gitu, karena lebih mudah diamati gitu ya. Kemudian ada teknologi non rutin, ada variasi tugasnya tinggi, prosesnya tidak dimengerti, tidak mudah untuk dianalisis, dan perlu usaha yang besar untuk menganalisa kegiatan. Maka dari itu perlu adanya pengalaman dan pengetahuan teknis yang memadai gitu ya. Kemudian yang ketiga ada teknologi craft, ada aliran kegiatan yang relatif stabil tapi tidak terlalu dimengerti ya. Jadi ini makanya perlu pengalaman tinggi dan latihan. Jadi memang skill kayak artis gitu ya, ataupun para pematung, pemahat semuanya kan nggak semua orang tahu ya, karena itu ada sesuatu yang
spesial. Jadi memang harus sering dilatih dan diolah gitu ya, dilatih supaya punya pengalaman. Dan yang keempat itu teknologi engineering. Itu nanti ini memang paling rumit ya, karena variasi tugasnya tinggi, terus ada formula, ada juga prosedur teknik yang baku. Karena memang kalau nggak diberikan prosedur, itu nanti bisa bikin pusing dan kacau. Nah, beberapa bagian terakhir ya, ada teknologi dan rancangan bagian organisasi. Nih, teknologi yang digunakan pada suatu bagian organisasi punya hubungan yang erat dengan karakteristik organisasi lain seperti kualifikasi karyawan, struktur, dan pola komunikasi. Nah, ini ada juga klasifikasi lain berdasarkan rutin atau tidaknya teknologi organisasi. Ada yang namanya organisasi organik dan mekanistik. Nah, ini kalau organisasi yang teknologinya rutin, yang sama itu aja gitu tiap hari, itu makanya bersifat mekanistik ya. Sedangkan organisasi dengan teknologi tidak rutin bersifat organik. Kemudian ada kualifikasi karyawan juga. Apakah kalau misalnya organisasi yang rutin, yang pekerjaannya sama setiap harinya, itu memang tidak disebutkan tidak memerlukan karyawan dengan pendidikan atau pengalaman yang tinggi. Lanjut lagi, kemudian yang ketiga struktur formal. Ada teknologi rutin itu memang menuntut adanya standarisasi gitu ya, pembagian kerja menjadi tugas kecil dan formalisasi. Kemudian yang keempat, rentang kendali jumlah karyawannya dibanding dengan pemimpin dalam organisasi ya. Ini nanti bisa dibaca. Lanjut lagi nomor 5, ada desentralisasi ya, kewenangan dan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Nah, teknologi rutin itu tidak punya kewenangan atau kebebasan karena memang sudah ditetapkan kayak gitu dari dulu. Nah, ini tadi mengambil keputusan karena ada sentralisasi yang tinggi dalam organisasi. Yang keenam adalah komunikasi. Ini frekuensi dan intensitas komunikasi akan meningkat jika variasi tugas meningkat pula. Jadi memang teknologi non rutin itu perlu komunikasi horizontal dan vertikal juga. Dan yang terakhir, fokus perhatian. Teknologi rutin kegiatan bersifat standar, kemudian perhatian dipusatkan pada peningkatan efisiensi maupun jumlah gitu ya. Kemudian contohnya pada teknologi craft atau kerajinan ada riset, terus ada kualitas yang memang harus lebih ditekankannya daripada sisi kuantitas. Nah, ini ada tabel lagi, lebih memudahkan ya untuk mempelajarinya. Hubungan jenisnya antara teknologi dengan karakteristik struktur dan manajemen gitu ya. Ada formalisasi, sentralisasi, kewenangan, komunikasi, rentang kendali, hingga fokus kegiatan. Dan ini yang sebelah kanan itu udah dia faktor-faktornya. Tadi yang lainnya seperti craft rutin atau tidaknya, kemudian engineering ataupun memang dia rutin, bisa dilihat di situ ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas bisa kita bahas lagi, tapi ini saya coba kerja dulu sampai selesai materinya, terus kita bisa diskusi. Nah, ini ada yang bagian terakhir ya, tentang imperatif teknologi. Imperatif itu apa sih maksudnya? Itu adalah terkait dengan kepercayaan yang berlebihan mengenai pengaruh teknologi gitu ya. Ada yang mengagung-agungkan adanya teknologi akan bisa bla 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 gitu, tapi sebenarnya tidak. Jadi ada yang namanya ketergantungan gitu ya. Contohnya adalah saling ketergantungan mengumpul, terus ada berurutan dan juga bolak-balik. Maaf nih.